Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan sesama hal ikhwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah Dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan yang baik ini, saya hendak berbagi permenungan saya dengan Anda. Tetapi permenungan ini tidak selesai di tempat ini. Artinya, saudara-saudari harus merenungkannya kembali dan membawa pulang ke rumah Anda. Saudara-saudari, siapa yang sampai hari ini sudah menerima ucapan selamat Natal antara 10 sampai 50 kali? Ada di antara kita yang sudah mendapatkan ucapan selamat Natal 10 sampai 50 kali? Ada ya? Baik kalau ada. Siapa yang mendapatkan ucapan selamat Natal 50 sampai 100 kali? Sempat ngitung? Sempat. Apalagi kalau saya tanya lebih lanjut, ada nggak yang mendapat ucapan selamat Natal 100 sampai 200? Nggak ada ya. Pokoknya dibual sih gitu aja ya. Saya tanya adik-adik kita yang suka main game itu, kalau tanganmu ngetik gitu tuh capek apa enggak? Mereka bilang tambah lemes loh tangannya. Jadi ngetik itu tambah lemes gitu ya. Baik, sampai kemarin malam saya sempat melihat berapa yang mengucapkan selamat Natal kepada saya. Ternyata sudah lebih dari 300.
Saya tuh pantas membalas itu sampai ke jumbo itu tangannya. Jumbo sih sampai lebih dari 300 ucapan selamat Natal. Tapi saudara-saudari, pikiran saya itu lalu kemudian merenung begini. Dan pemikiran itu lalu muncul pertanyaan. Mungkin pertanyaan ini akan saudara-saudari lihat atau nilai sebagai pertanyaan konyol, bahkan mungkin bodoh juga ya. Pertanyaan itu muncul begini ketika menjawab itu. Betulkah Natal itu bagi saya? Di Serembuasi gitu ya, banyak itu. Tiba-tiba muncul di pikiran saya itu, apa betul Natal itu bagi saya? Atau kalau kemudian pertanyaan itu saya luaskan menjadi begini, bagi siapakah Natal itu sesungguhnya? Mungkin pertanyaan ini sedikit bodoh ya. Loh, kok bodoh banget atau ngomongin? Masa nggak ngerti kalau Natal itu buat kita? Betulkah buat kita? Kenapa begitu? Pertanyaan ini muncul karena di sela-sela saya merenungkan banyaknya ucapan selamat Natal itu, saya mengingat kembali lagu Natal dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kata-kata damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya itu membuat saya bertanya, kalau begitu Natal itu bagi siapa? Apakah Natal itu bagi semua orang? Tapi kitab suci mengatakan, bahkan kita ulang dalam lagu kemuliaan itu, damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kalau begitu, kita boleh bertanya, orang yang berkenan kepadanya itu siapa? Kitakah? Atau semua orang? Itulah yang membuat resah di hati saya sebetulnya. Natal itu bagi siapa? Nah kemudian, kalau kita baca bacaan pertama hari ini dari nubuat Yesaya berulang-ulang, tentu kita akan menyadari Natal itu ternyata justru tidak dimengerti oleh orang-orang Yerusalem. Mari kita lihat. Yesaya berkata apa? Angkatlah mukamu, lihat itu. Orang-orang datang dari mana-mana ke tempatmu. Unta-unta dari Seba dan Seba, anak-anak digendong dan sebagainya. Mereka berduyun-duyun dari tempat yang jauh ke tempatmu. Lalu pertanyaannya, loh, kenapa orang-orang lain? Kenapa tidak orang-orang di Yerusalem itu? Habis memikirkan bacaan pertama, saya lalu mengingat kembali begini. Ketika Yesus lahir, berita kelahirannya itu disampaikan kepada siapa? Nah, lalu saya menemukan beberapa jawaban. Pertama, berita kelahiran itu pertama-tama disampaikan kepada para gembala. Sesudah disampaikan kepada para gembala, peristiwa kelahiran Yesus itu juga kemudian diterima oleh Simeon dan Hana. Ketika Bunda Maria bersama dengan Santo Yusuf mengantar anak Yesus ke Bait Allah, dan disitulah kemudian Simeon dan Hana menerima anak Yesus. Dan kemudian tercatat juga di dalam kitab suci bahwa berita kelahiran itu selanjutnya diterima oleh para Majus yang datang dari timur itu. Dan mereka berjalan dengan bimbingan bintang jauh sekali menuju ke Betlehem. Dan kitab suci tidak menyatakan bahwa orang-orang Yerusalem mengenal dia yang lahir itu. Benarkah itu
Ya, ketika Maria dan Yusuf mengetuk pintu, tapi tidak satupun menerimanya. Ketika mereka bersusah payah, tidak satupun menolong mereka. Maka kemudian kita bisa melihat orang-orang yang dikatakan terberkatilah dia, atau orang-orang yang berkenan kepadanya itu ternyata adalah para gembala, Simeon dan Hana, dan kemudian para Majus yang datang dari timur. Bagaimana dengan orang-orang di Yerusalem sendiri? Herodes tidak tahu, kan? Maka ketika para Majus itu datang dan berjumpa dengan Herodes dan berkata, di mana Mesias dilahirkan? Di mana Raja Yahudi dilahirkan? Maka dikatakan dalam kitab suci, terkejutlah Herodes dan seluruh Yerusalem. Maka kata terkejutlah Herodes dengan seluruh Yerusalem mengingatkan kita pada nubuat dari Yesaya, bahwa orang-orang akan datang dari tempat jauh, tapi mereka sendiri di Yerusalem tidak tahu kalau Mesias itu lahir di Bethlehem, di Yehuda, di wilayah Yerusalem. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Herodes? Dia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala. Para ahli Taurat dan imam kepala. Pasti para ahli Taurat, ahli kitab itu pasti tahu di mana Mesias dilahirkan. Maka kemudian apa yang terjadi? Mereka memberitahu, Herodes di sana, di Bethlehem Mesias itu lahir. Tapi kenapa orang-orang para imam kepala dan ahli Taurat itu tidak juga berangkat menuju Bethlehem? Kenapa mereka tetap duduk di tempatnya, adem ayem di situ? Kenapa tidak kemudian gereja-gereja bersama dengan para Majus dari timur lalu pergi ke Bethlehem? Para imam kepala loh, dan para ahli Taurat. Aneh kan? Mereka tetap berada bersama dengan Herodes dan tidak ada gerakan sedikit pun dalam hati mereka untuk berangkat ke Bethlehem. Bisa jadi kita berpikir begini, ya hidup Herodes sudah nyaman. Herodes itu orang yang egois. Herodes itu orang yang mementingkan dirinya sendiri. Dia gila dengan kuasa, dia gila dengan kehormatan. Dan para imam kepala dan ahli Taurat itu bersembunyi di bawah ketiaknya Herodes. Hidup mereka sudah nyaman, sudah tentram, sudah santai, sudah tenang. Tidak ada tergerak sedikit pun hati mereka untuk mencari Mesias. Karena itu benarlah nubuat dari Yesaya. Lihat, terang terbit atasmu Yerusalem, tapi orang lain yang datang dan bukan kamu. Maka saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan kegelisahan saya tadi kemudian mulai terjawab. Terjawab karena dia yang berkenan kepadanya, itulah yang menerima kelahiran Yesus. Maka kita dapat diajak pada kesempatan Hari Raya Penampakan ini. Apa tujuan Hari Raya Penampakan? Dalam permenungan saya, Hari Raya Penampakan itu mengajak kita untuk melihat karakter kepribadian orang-orang yang berkenan kepadanya. Siapa dia? Pertama adalah orang yang memiliki karakter seperti para gembala. Artinya apa? Para gembala pada zaman itu hanya berharap pada kemurahan Tuhan. Hidup mereka hanya percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Dan orang-orang yang menyerahkan hidupnya dan percaya pada penyelenggaraan Tuhan, itulah yang kemudian diperkenankan melihat anak Yesus yang lahir itu. Simeon dan Hana adalah orang-orang yang terus-menerus berada di bait Allah dan mereka menantikan datangnya
penyelamat Israel. Mereka menantikan datangnya penyelamat dunia. Lalu ketika anak Yesus dibawa ke bait Allah, Simeon berkata, "Ya Tuhan, biarlah hambamu ini berpulang dalam damai, karena hambamu ini telah melihat Mesias penyelamat itu." Jadi orang yang berhati seperti Simeon, seperti Hana, yang menantikan karya keselamatan Allah, orang yang terus berpengharapan akan keselamatan Allah. Dan karakter ketiga orang yang berkenan kepadanya adalah karakter para Majus. Ilmu pengetahuan, kemampuan intelektual yang mereka miliki menghantar mereka untuk mencari Tuhan. Nah, mencari Tuhan itulah yang amat penting untuk kita simak dalam hidup kita sehari-hari. Orang yang berkenan kepadanya ternyata adalah orang yang berkarakter terus-menerus dalam hidupnya mencari Mesias. Dan itulah orang-orang yang berkenan kepadanya. Maka pertanyaan kita menjadi terjawab. Sesungguhnya Natal itu bagi siapa? Adalah bagi orang-orang yang berkarakter gembala, bagi orang-orang yang berpengharapan seperti Simeon dan Hana, dan orang-orang yang terus mencari Tuhan. Pertanyaannya untuk kita bawa pulang adalah, apakah kita memiliki karakter mereka? Di manakah posisi kita di antara para gembala, Simeon dan Hana, dan para Majus itu? Jika Anda berada di antaranya, maka percayalah, Natal itu memang benar bagi Anda. Berkat Tuhan menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.